Bentar lagi kali ya, 10 menit apa 5 menit. 5 menit kali ya. Oke. Oke, kita tunggu 5 menit sampai audiensnya lumayan banyak. Udah bisa dimulai, Lui? Oke, boleh Mbak. Sebentar, Berapa ini? 1 menit. Oke. Oke. Aku mau say hi dulu deh. Ada area. Halo semuanya. Aku mau say hi dulu sama Pak Paulus.
sore Pak Hai. Paulus. Hai, apa Hai. kabar? Sudah lama sekali kita nggak ketemu teman-teman. Pak Paulus Bambang ini adalah sekarang udah di rumah, sekarang udah pensiun ya Pak? Iya, betul. Dia dulu lama di Astra International Group. Udah keliling-keliling di semua anak perusahaan ya Pak? Iya, banyak sekali. Sampai terakhir setup Astra Infrastructure ya? Ya, Astra Infrastructure, Logistik, IT, Properti. Oh, wow. Nanti next time kita harus collab nih, Rita sama Anil. Yang Bapak satu ini udah punya YouTube sendiri, tapi sekarang lebih banyak sharing tentang build apa ya Pak kalau dibilangin? Macam-macam lah. Lead to bless leader dan di company. Jadi kita sekarang pengalaman di Astra kita praktekin di banyak perusahaan yang lain. Saya advisor beberapa. Jadi, ya. Nanti kita enjoy life. belajar. Ya, love to meet you here, Pak Paulus. Next time kita sharing untuk itu ya. Untuk jadi bagaimana nggak jadi cuman karyawan yang baik, tapi gimana juga jadi leader yang bagus ya. Apalagi dengan pengalaman di Astra Group, pasti garamnya udah nggak cuman sekali, tapi udah asin banget kali ya Pak. Terus aku juga mau say hi sama one of my lovely friend Pak Roy Sambel. Halo bos, apa kabar Pak Roy Sambel? Kabar baik. How's your healthiness? Sekarang udah oke? COVID udah hilang? Udah sembuh total? Lisa bisa Sudah lah, sudah. Udah ya? Sudah. Mantap. Dia COVID aja masih ngajar. Ngajarnya dari New York ya? Waktu itu dari New York apa dari mana ya Pak Roy? Betul New York. Dari New York. Jadi nanti juga kita kapan-kapan bisa sharing gimana surviving dari COVID, tapi bisa sambil ngajar. Muridnya di Indonesia ya, nggak cuma di Amerika tapi di Indonesia juga. Jadi dia online ngajar sampai sembuh, sampai baru videonya boleh pulang. kenapa begitu ya? Nah, mana mukanya? Bentar, kameranya lagi nggak bagus. Bentar. Kamera nggak kena COVID kan? Oke, ada Ahmad Nur Cahyadi, ada Ipin, ada siapa lagi nih? Aku ada, I don't know, ini ada Lokman ya. Ada Lokman, ada Luisco, ada Yudi Chen. Yudi Chen itu yang sering bareng sama Rita ya? Sharing untuk online juga ya. Yudi Chen, ini dia chartist ya atau technical analyst. Teman-teman sore ini Rita dan Anil nggak bawa brand company masing-masing ya karena mereka di foreign institutional yang lumayan very tight untuk aturan-aturan kalau ngomong di publik. Jadi kita ngomong Anil as the founder of Moneyplan, Rita as the investment specialist, dan kita akan sama-sama sharing tentang nggak cuma investment yang mereka punya, tapi lebih ke who are they. Jadi siapa sih mereka? Kalau selama ini biasanya mereka berdua menginterview orang. Kali ini gue yang interview Anil sama Rita. Kapan kita collapse Pak Roy Sambel? Di sini ada Pak Paulus Bambang, ada Pak Roy Sambel. Ya, boleh. Kapan? Siap saja. Tergantung Pak Paulus Bambang bisanya kapan. Nah, itu nanti aku aturin ya waktunya. Jangan begitu, itu Bapak Profesor kita itu yang ini. Saya justru hari ini karena Cynthia ngundang, saya pengen denger year end investment gimana nih 3 bulan supaya orang pensiunan ini bisa nambah kocek ini
Dengan cara gimana nih, equity? Nah, tuh. Kita pengen dengar dari Pak Roy sama itu, supaya kita yang... Iya. Saya lagi mau belajar nanti hari aku, ini. Minta. Iya, betul. Kita mau belajar, Pak Roy. Iya, saya sama-sama mau belajar. Kita semua sama-sama belajar ya. Yang penting semuanya bisa cuan bareng dan bisa surviving di tengah-tengah kondisi market yang jumpalitan. Udah kena COVID, udah kena resesi, udah kena banyak nih. Ada omnibus law lagi, ada bukan banyak Melibus law kan? Oke. Melibus law sih gue seneng nyanyi. By the way, Cynthia tambah kurus yang tuh. nabrak-nabrak. Lagi diet, tambah kurus itu. Itu kayaknya mata kena efek COVID tuh. Sampai bisa lihat aku kurus. Salah. Ini work from home, work from office itu kan bikin enak segalanya. Mau ngapa-ngapain suka-suka. Jadi parah nih, hidup jadi terlalu enak. Bahaya. Harus dijewantahkan. Roy dong kelihatan seger. Iya, Roy kelihatan fresh banget. Ya kan? Nggak kelihatan habis sakit. Nanti kita harus cek obat apa yang dia pakai supaya bisa sembuh dari COVID. Ternyata jawabannya duit, awas ya Pak. Enggak, jawabannya saya udah tahu, Pak Roy. Doa. Kalau sampai duit, parah loh. Jawabannya doa. Pak Roy cuma gitu aja. Vaksin yang paling bagus doa. Iya, itu betul. Setuju. Doa sama suntikan darah, Pak Roy. There is power in the blood. Ya. Oke. Ada Gisela Chin yang bentar lagi mau on air sama John Rahmat ya. Hai Ci Visel, apa kabar dirimu? Halo. Sudah ready ngobrol sama John Rahmat? Boleh titip pesan ya, jangan serem-serem kalau kasih prediksi mati. Ikutan dong, Sin. Boleh. Tapi kalau dia kan suka nakut-nakutin gitu, gue suka serem dengerinnya. Kita udah serem, ditakut-takutin jadi tambah serem. Jangan ya jadi nanti disampaikan pesannya Cynthia. Iya, please jangan Gisela, bikin semua. Ngarang buku apa lagi nih yang mau keluar Gisela? Belum nih Pak, belum ada idenya. Lagi udah keenakan cari duit. Cuannya udah banyak dia Pak Pro. Amin. Didoain sama Cynthia. Iya harus. Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Nggak apa-apa, starting dari yang ada aja. Kita boleh mulai. Oke. Selamat sore buat teman-teman semua yang udah hadir tepat pada waktunya. Meskipun ini lagi libur panjang, tapi I really appreciate dengan yang udah hadir pada sore hari ini. Mungkin nggak terlalu banyak karena acara juga ternyata banyak banget ya. Kalau saya lihat jadwal tayang Zoom meeting di mana-mana dari hari Senin sampai hari Minggu udah fully acaranya, udah banyak banget. Saya Cynthia Nadeak dari The Origin Financial Advisory. Sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Dan hari ini, sore ini kita akan sharing tentang Year End 2020 Investment Talk. Ini karena peserta dan narasumbernya canggih-canggih, jadi nanti sharingnya bareng-bareng ya. Boleh dari peserta yang dengerin, juga boleh sharing. Tapi kita kasih kesempatan buat Anil dan Rita. Nah, dua teman saya ini teman lama, Anil dan Rita adalah orang yang cukup kondang di capital market ya, terutama Cirita.
yang setiap hari sharing cuan ke semua orang. Semua orang kalau pagi-pagi terutama sales sebelum sharing news pasti akan klik dulu Rita akan sharing apa. Ya, itu udah jadi trademark di market tuh. Thank you. Karena dua-duanya dan pesertanya adalah orang-orang yang mirip kayak sumur. Aku ngambil satu kutipan dari ungkapan lama kalau kata Pak Paulus, kayak sumur yang kalau digali airnya setiap hari dan diberikan kepada banyak orang, semakin hari airnya akan semakin banyak dan semakin bersih. Jadi buat teman-teman yang udah jadi narasumber maupun teman-teman yang udah jadi partisipan, yang ilmunya pasti udah banyak, kita boleh sharing sama-sama ya, supaya airnya nggak jadi air yang kayak laut mati, cuman diam di tempat dan nggak jadi apa-apa. Ya, sore ini kita akan starting dengan, aku akan bacain CV teman-teman aku ini, ada Anil sama Rita. Kemudian saya akan ya CV-nya, saya akan nanti mengajukan 5 pertanyaan untuk Anil. Kemudian kita akan adakan photo session dan pembagian sertifikat untuk narasumber. Kemudian 5 pertanyaan berikutnya saya akan tujukan kepada Rita. Baru kemudian kita akan sama-sama Q&A. Q&A-nya boleh diajukan lewat chat atau raise hand. Nanti aku akan lihat. Buat yang raise hand boleh langsung mengajukan pertanyaannya kepada narasumber dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Sekarang kita mulai ya. Aku baca CV-nya Anil Kumar. Anil jagoan di bidang fixed income. Dia udah melanglang buana di banyak multinational asset management yang listed di Bursa Efek Indonesia. Pernah juga jadi fund manager di AXA Asset Management. Dapat gelar MBA-nya dari UGM bareng sama Pak Jokowi. Dan dia juga pemegang chart holder CFA. Sekarang Anil kebanyakan manage local currency and USD fixed income funds ya. Untuk Rita sendiri, Rita sekarang ini jadi salah satu equity sales ternama di salah satu foreign broker yang ternama juga di capital market. Sekarang ini, sebelumnya dia juga handling untuk portfolio klien, baik retail dan institusi. Tahun 96 dia sempat di Deutsche Morgan Granville, kemudian di Nusa Dana Investama, dan di UOB Securities. Oke, kita akan mulai dengan pembicara pertama, Anil. Sudah siapkah? Siap. Oke. Oke. Ya. Aku kasih 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat, meskipun isinya akan panjang. I know you're gonna see a lot of things di 5 pertanyaan itu, tapi I know you can summarize it. Yang pertama adalah, kenapa seorang Anil memilih profesi sebagai fund manager? Any particular reason for it? Oke, thank you for the opportunity. Oke, silakan Anil. Ya, kedengaran ya suaranya ya? Ya. Oke. Ya, so basically waktu saya masih kuliah S1, even before saya masuk kuliah, one thing yang selalu ada di benak saya itu, how can I help people to get more wealthy gitu kan? Then when saya masuk kuliah, I saw that one of the way untuk lakukan itu dan bisa lakukan ke semua orang, ke banyak orang dengan cara cepat itu is by managing asset for people. So memang dari kuliah I've always been interested with capital market, and it came at 2011 when I started in the capital market ya with AXA Asset Management, looking for a fund manager, and
the president director at that point came to look to me, and ya since then I've always been the capital market. Sebelum capital market sebenarnya saya di futures market. So financial industry itself kan sebenarnya besar kan. There is huge opportunity for everyone. Tapi for me, I think being a fund manager is the best way to talk to my institutional client as well to my retail client secara sekaligus. So I think that is why that fund manager stuff came was in school. Kamu punya somebody atau siapa nggak sih yang push untuk better choose as a fund manager, atau kamu pilih itu karena duitnya pasti banyak deh, gajinya pasti gede kan, karena resikonya juga lumayan gede. Someone yang push kamu untuk ke sana, or itu memang pure dari kamu sendiri? Nggak juga sih, because I come from a family yang my father mother sebenarnya nggak pergi kuliah, ya kan. I mean, if you know most of our Indian friends kan atau cousins itu kan sebenarnya banyak yang di bidang garment atau bidang tekstil kan, yang itu yang terkenal di Indonesia, right? So there was not really any role model from the Indian society. It's just ketika saya masuk, I got attracted with finance, and I just love how people make money gitu kan. So that is what attracted me initially, and I always like the economics since I was in school juga. Jadi in school saya masih ingat giliran belajar akuntansi, like among the class pasti kalau ada pertanyaan ke depan and do all the accounting work. It just came, and I really know then bahwa I think I'm going to be good in the financial market. The money, I think kita bikin ya, apapun itu fieldnya, as long we have the passion for it, the money will come eventually sih ya. So it was not about the money initially. I just wanted to learn something that saya belum pernah belajar, and I can help people yang want to have good financial literacy, and which is what I'm doing. Saya ngajar sana sini at this point, terutama untuk ujian WMI, WPPE, WPEE ya kan, lewat Bina Insan itu udah hampir 8-9 tahun. Even di BINUS pun saya bantu untuk CFA dengan Pak Ferry Wong dan lain sebagainya lewat Teach Me. So I think financial literacy di negara kita ini unfortunately kan masih belum terlalu baik. So if I can help Indonesia from that angle, I think it's going to be good for the next generation ya. So that is what sih sebenarnya kenapa saya interested sekali in the financial kita Ani, sebelum masuk ke your view about our macroeconomic Indonesia and global right now, kamu punya money plant yang baru di set up ya? What is it? Is it edukasi juga seperti yang kamu suka, atau ada kepentingan lain? Apakah everyone can follow the IG, atau ini edukasi atau apa yang bisa di-share? Yeah. So basically the idea of money plant itu came after my other colleagues juga punya Instagram channel. Basically it's an educational Instagram channel yang kita nggak akan bahas perusahaan yang listed dan lain sebagainya karena bertentangan dengan perusahaan di mana saya sedang bekerja saat ini. Tapi banyak perusahaan yang non-listed, banyak orang yang sukses tapi belum masuk di capital market. Banyak sharing yang bisa dilakukan karena kita terlalu banyak melihat orang-orang yang sudah sukses. Tapi sebenarnya dari orang yang nggak sukses itu pun banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, it's not only about wealth. Ya. Jadi not only about money. Tapi wealth itu kan bisa datang dari health juga kan. We are going to talk about the role of meditation, breathing, and stuff in the next
apa namanya money talk session, kita bakal ada, and even education. So if you recall, minggu lalu kita udah bicara dengan PT Amstel Indonesia, Presiden Direkturnya Pak Rudy. Okay. Kita bahas, itu kan perusahaan yang nggak listed, tapi ada di financial industry dan banyak nggak dilihat orang. But it's a hidden treasure kan? It's a hidden treasure. Terus? Jadi ya, he's a good friend of mine. Saya minta sama dia, why don't you speak out gitu kan? Just to show people bahwa nggak harus selalu perusahaan yang listed yang dianggap successful gitu kan. Banyak perusahaan yang nggak listed, ada making good money, tapi nggak nampak aja. So I think Money Plant is that kind of channel ya, di mana kita bisa sharing banyak hal yang nggak ada urusan sama listed company. Because I think listed company kan udah banyak dibicarakan sama banyak orang, right? So we want something yang is not related to that. Okay, interesting. Nanti aku harus join tuh kayaknya si Money Plant. Maybe kita bisa do something untuk a lot of people, terutama untuk yang mau belajar banyak ya. Yeah. Kita, pertanyaan berikutnya saya mau minta. I know you are very restricted untuk ngobrolin tentang market sebenarnya ya, karena related sama kerjaan kamu yang sekarang. Tapi ini your personal view, really personal view untuk kondisi makroekonomi Indonesia sekarang ini, terutama ada Pilpres Amerika next month, ada Omnibus Law, ada window dressing. Can you describe something to us tentang kira-kira what we should see? Sebenarnya akhir tahun kan tinggal 2 bulan ya, tinggal bentar lagi. So dalam 2 bulan terakhir ini apa sih yang kita harus lihat dari sisi makroekonominya, baik di lokal maupun di luar? Apa yang harus kita avoid? Apa yang harus kita simak? Maybe you can share with us. Bisa ready dengan presentasinya ya? Ya. Silakan. So, basically kan the biggest theme for the next month itu kan is the US election kan, and then probably we can go to the next slide dulu. Yeah. And I mean we came to where we are kan, it's because of the health crisis, right? So the coronavirus kan is bringing down all atau shutting down all the economy, right? And it started somewhere in March. Yeah, kan? So unless we tackle down that issue, ya kan? I think sih it's going to be hard. Tapi we should be optimistic lah bahwa whatever is happening is going to help the world by itself, ya kan? Ini kan shocknya. So this is from World Bank punya outlook. I mean everyone can download it from the World Bank website. Nggak ada yang saya bawa from my company. So basically it started with COVID-19 shock, ya kan, and it shocked all the rest of the world juga. And then ada containment from the government, ya kan, like shutdown, social distancing is something yang the government can do for now, ya kan. Besides of course vaccination. And then from an economic point, ya, karena kalau semuanya di shutdown, ya, then from an economic point kan we have to give relief to companies and household karena banyak yang impact kan. I think next slide. Nah, so based on the World Bank punya World Uncertainty Index, we are at the highest level since 1960 of uncertainty, which is true lah. Next slide. Nah, kalau kita lihat East Asia Pacific, excluding China, so this is the first time East Asia Pacific excluding China itu kita masuk kondisi resesi sejak tahun 1998. Okay, so you can see. Nah, interestingly, kalau banyak orang bakal lihat ini tuh as wah this is bad dan lain sebagainya. But I want everyone sebenarnya to fokus tuh begini, bahwa zone, ya kan, bad things happen of course, gitu kan. 1998 crisis happen, it was a bad thing of course. Tapi dan kita as a human tuh selalu belajar adjusting ourselves with the new situation, with the new normal, gitu kan.
So when we look historically based on this chart given by World Bank, whenever there is a dip, ya kan, in the world, there is always going to be an opportunity in the next coming years. So we don't have to be very pessimistic kayak kita tuh bakal hilang dari dunia gitu, dari peta dunia negara kita atau bahkan dunianya. Ya, bakal kiamat. I think it's a very not a proper way lah to look at life. Yeah, we have to be very optimistic. We know the situation, we can tackle the situation. I think now it's clear enough lah ya bahwa kita kena COVID kan kalau misalnya kita nggak sering cuci tangan, nggak pakai masker, nggak social distancing, kita tahu lah, ya kan, immune sistemnya jelek dan lain sebagainya, kita tahu. So if we do what is necessary, I think then kita bisa avoid itu sampai kita tunggu, of course, the vaccine to come, ya kan, because the biggest thing is vaccine, and even with vaccine juga kebiasaan baik kan kita tetap harus lakukan ya. So going forward sih, I think we should be optimistic, ya. Next slide. Next slide, please. Nah, ini World Bank kasih tahu what has happened to the agriculture, industrial, and services gitu kan. Of course, as the COVID hits everyone, ya kan, in the world, banyak yang not working. So kalau kita kondisinya mulai baik, then people will have employment again. Nah kalau di breakdown yang mana aja nih yang kena gitu kan, construction udah pasti ya, semua negara langsung stop construction work, ya kan, transportation semuanya stop, accommodation, ya kan, hotel, restoran, lihat aja semua kemana-mana. Education kita mulai belajar di rumah, ya kan. Nah ini kan contoh dari yang kita lakukan sekarang kan part of education kan. Yang tadinya kita tatap muka, sekarang kita jadi lewat Zoom dan lain sebagainya. So, if something starts to reverse, not everything is going to reverse, tapi if something starts to reverse, then we can optimistically say lah bahwa things are going to get better from where we are. I mean, just look at 1918 aja waktu kita Spanish flu di dunia kan. Apakah kita nggak keluar rumah? I think kita jadi keluar rumah kan in the years after Spanish flu. So kalau kita di kondisi itu ya, then I think in the years ahead ya orang bakal lupa bahwa this issue ada, and then people are going to start coming back outside and things are going to get normal with the time frame ya is to anyone's guess lah ya. That's why the uncertainty index kan menunjukkan how high the uncertainty is. Tapi ya, I think over time sih, the world is going to get better and better. Ya, it's just kita kebetulan aja di kondisi yang kurang unfortunate for our lifetime. Ya kan, probably 10-20 years from now things are going to get better. Belum tentu kita ada. So that's just unfortunate aja. We are in this time. Next Tapi slide. Kan semua juga sekarang kondisinya dalam unfortunately kan? Iya. I mean, this era aja kan, kebetulannya kita lahir in this era, kita hidup in this era aja gitu kan. But how bad are we dibanding sama other countries? Nah, I think you can move to the next slide. Ada. Okay. Can we move to the next slide? Lisa, boleh next slide, Lisa? Yeah. So basically, sorry, yang belakang. Ya, setelah ini? Nggak, kayak bisa mundur. Ya, oke. So, basically kalau kita mau keadaannya membaik ya, suppress the disease lah ya. The government support, expansionary monetary fiscal policy itu sebenarnya kan udah dilakukan di seluruh dunia kan. That's why asset prices is where it is right now kan. Nggak hancur-hancur gimana kan. Because the government has done their part ya kan, while waiting untuk the health practitioners to do their part juga kan. There's nothing much that the government can do anyway gitu kan. You can keep on dumping money how much ever you want. Is that going to really beresin masalah? Ya enggak, because the masalah is in the disease itself gitu kan. Money is not the main issue here gitu kan. So we are just holding up supaya kita nggak tambah jatuh, tapi that's not really the answer.
Okay, can we move to the next slide? Nah, ini kalau dari perhitungannya World Bank, ya this year 3 negara yang akan growth yang positif ya, Vietnam, China, Myanmar. Yang lainnya semua di kondisi negatif kalau menurut World Bank for 2020. Okay, can we move to the next slide? Okay, so this COVID-19 is going to make the investment human capital itu bisa eroding kalau kita bertambah lama. So we are counting day by day lah here ya. Semakin lama kita ketemu obatnya, semakin lama ini kita nggak suppress, ya semakin banyak damage yang bakal dibikin ke dunia, bukan ke Indonesia. Tapi I think kalau untuk Indonesia sendiri kan banyak hal yang dilakukan pemerintah. One of the most important thing yang sebenarnya pemerintah lakukan is about the food insecurity. Ya kan, kita kan sayuran aja kita sempat import gitu tuh untuk Indonesia. So food penting sekali. And I think the government is doing very well in that angle di Kalimantan. So we are doing a lot of progress. Ya, Indonesia keeps on making decision in bad times and bad decision in good times. Kita selalu seperti itu kalau di Indonesia. So this is bad time. So the government is making good decisions, and all the decisions will help the country for decades to come. Okay, can we move to the next slide? Nah ini kalau menurut World Bank fiscal budget sama government gross debt. Ya, Indonesia, you can see lah where the projected change for 2020 compared to other country. Ya, kita nggak terlalu buruk. Iya, kita justru salah satu yang terendah. Nah, sekarang the next question kan, kenapa kalau gitu Indonesia nggak bisa keep on pushing gitu kan? Sedangkan negara lain kok bisa? Ya, I think we need to go to the next slide for that answer. Okay. And sebenarnya, I think for everyone yang you don't have proper data, you don't actually need to find proper data because the World Bank is already giving out proper data for you gitu kan. You just have to analyze it gitu for investment. And clearly sebenarnya it shows kenapa negara kita fiscal balance-nya susah naik is because government revenue as a percentage of GDP kita paling rendah. Ya kan? Dan the next country yang sama dengan kita kan itu Laos, PDR kan. Yang lain semuanya government revenue as a percentage of GDP-nya lumayan tinggi. So kalau kita we cannot service kita punya debt, ya then probably we should not utang banyak-banyak juga. So I think again there is constraint in the country by itself kan. So the government is trying its hard lah to make sure bahwa kita nggak deteriorate our financials, which is the right thing to do lah. Okay, can we move to the next slide? Next slide. Nah ini kalau ditanya financingnya pemerintah dari mana ya, salah satu kalau kita lihat Indonesia kan yang merah yang paling gede kan central bank. So ya Indonesia sebenarnya mengambil langkah berani lah tahun ini, berani sekali ya. Apa namanya, it's something that in ASEAN tuh kita langkah yang paling berani. It will pay off gitu kan in the future langkah berani kita, because I think we know what we are doing and the government punya tools yang tepat, they are strong. This government kan di parlemennya memang kuat sekali kan. Jadi I think because of everything is in place for this government, they can be strong enough to take strong and necessary action sih. I think that's all. Ada satu slide lagi nggak? Masih ada, Lisa? That's all. Ada next slide? Udah habis. That's all ya. That's all. Yeah, okay. So basically it's just unfortunate aja bahwa we have to get COVID-19 this year, and as a matter of fact ya kita harus ganti
fokusnya from growing the country into sustaining the country. It's not what the government wants, I believe. Nggak ada lah pemerintah di dunia ini yang mau ke kondisi ini. But we just got into this issue, ya, then we solve the issue while we can, kan, while waiting for the solutions from the health expertise. Mungkin itu, Cynthia. Dan nggak ada juga negara yang pernah punya pengalaman kayak sekarang sih. So ya semuanya harus survive dan harus cari gimana cara yang paling jitu ya, karena masing-masing kan negara punya strengthness, punya weakness masing-masing, dan punya policy masing-masing yang harus bisa dipakai sebagai senjata untuk mengatasi kondisi yang sekarang supaya bisa jadi cepat lebih baik. Pertanyaan ketiga nih. Ya. Wow, 30 menit. Pasti kamu punya portofolio pribadi dong. As a fund manager, you are fund manager with D, bukan without D kan? Fund manager, really fund manager. So, apa yang kamu punya di portofolio yang nggak cuma di capital market ya? Could be kamu punya other asset di emas atau apa gitu? Do you have any portofolio yang bisa di-share? Mungkin size-nya yang paling gede yang mana supaya kita bisa lihat how fund manager are you. Jadi mana yang paling menguntungkan juga buat kamu dan yang bisa di-share buat teman-teman sesuai dengan profile, silakan. Yeah, I think in a uncertain world, I think diversification is the best way lah. To have our portfolio ya. Jadi I think I have a bit of everything because kita nggak tahu what's going to happen gitu kan. Like even in the US presidennya yang mana yang akan menang kita nggak tahu. But I think most of my investments are into the financial assets because yang paling gampang atau yang paling pasti bakal liquid. Selalu bukan hanya liquid. So for me, I mean, with my age, liquidity is not an issue because I'm young kan. Jadi my need juga kan nggak terlalu gede. Tapi what is important for during kayak krisis seperti ini, aset mana sih yang bakal selalu dibantu oleh government in the world gitu kan. The answer ya udah pasti financial assets. So I think everyone should be having financial assets beside of course property yang mereka tinggal dan lain sebagainya ya. That is something yang boleh lebih spesifiknya nama disebutin apa produknya. Ya kalau produk sih I think because of obligasi. No, kita cuman boleh investasi di reksadana perusahaan kita. Jadi my investments tuh kebanyakan di reksadana, and nggak ada yang di luar itu in a big way ya. Jadi yang gede memang di reksadana yang saya kelola sendiri atau yang teman saya kelola di perusahaan saya. So this year has been good for the fixed income market, and I've been investing in the fixed income mutual fund since last year. I don't know COVID-nya bakal datang. But what I just saw was, since last year, and it was very clear, kalau ada yang ngikutin, since last year itu sebenarnya loan growth di Indonesia itu mulai turun. If you see pertumbuhan kredit perbankan, itu tahun lalu itu setelah pemilu turun terus. The moment I saw that number, I knew lah. I mean, whether COVID was going to come or not, nggak tahu. Pokoknya, if your loan growth turun, that means your GDP growth is going to be suppressed. Udah, gampangnya gitu aja. Because kan, kalau kita mau investasi atau kita mau usaha gitu kan, either pilihannya kan you put your own money into the line, atau you put your money and then you borrow and then leverage that business. Nah, tapi when the leveraging part
which is the loan growth, itu mulai turun, then you question kan, gimana nih caranya we're going to see loan when, we're going to see growth when there is no loan growth. So at that point, kurang lebih I can understand bahwa it's going to be a deflationary, disinflationary situation lah. So last year, I think the bet was for me very simple. I mean, for my own portfolio, bahwa it's going to be a bond market. Ya kan? In fact, dari awal tahun lalu, I've been mentioning bahwa BI harus mulai potong suku bunga. So it happened. So again, because tahun ini kita masuk di kondisi yang lumayan not good, I think the effect will be good for the coming years in the future. So diversification because of lots of shocks here and there. Jadi reksadana, tapi for me mutual fund is like the best place to be, ya kan? Rather than satu-satu asset. The reason is simple. I mean, if you invest in equity, kan you're not investing for 1-2 days atau 1-2 weeks gitu kan, or for a very long time, ya kan? I mean, gampangnya gini aja, kalau ada konglomerat manage perusahaan, let's say Salim Group, oke? Okay? Apakah kalau penjualan Indomie-nya turun, terus dia bilang, okay, I'm going to start selling the company. Kan nggak juga. You're going to manage, make sure that the growth is going to be there. Nah, I think the way people look at the capital market itu is like, kita mau bikin duit tiap hari. I don't think that's necessarily the thing. Paling gampang gini aja, dah. Kalau 100 juta hari ini kita masukin, for the next 40 years, ya kan? Just from a compounding situation. Itu bisa jadi berapa sih kalau misalnya every year kita dapat 7,5% net gitu kan return? The answer is in the next 40 years 100 juta itu bisa 1 miliar lebih gitu loh. So you have to have target for your investments kan. Kita lupakan kita jadi kaya gitu kan. Kaya mendadak. Kaya mendadak. I mean that's not really the way I look at capital market. For me, gimana caranya I grow my wealth over time, ya kan, in a sustainable way, yang supaya ketika saya pensiun, I can enjoy the money without working that much, ya kan? Karena kan at this point, apalagi with low interest rate globally, itu kan sebenarnya if you don't start investing when you're young, eventually you punya anak atau you punya cucu untuk bantu you survive when you grow old. Kan di Indonesia ini yang pensiun itu umur 55 kalau nggak salah ya. Kita umur 55. Jadi 55 kan. So say tengah-tengahnya orang itu hidup di Indonesia sampai umur 75 rata-rata gitu kan. So you have another 20 years like you don't have proper work tapi you're gonna start doing for health dan lain sebagainya. So I think for me it's a sustainable wealth creation over time, and I can wait for a very long time. Tapi yang penting I make sure that I grow wealthy to the time where kalau saya punya anak atau punya cucu, I don't have to ask any money from them, and rather I have wealth to even pour it to them. So that is very important for me. So sustainability itu comes when you invest in the mutual fund. Oke, kamu sudah menjawab pertanyaan nomor 4 saya, how to invest. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Dengan posisi yang udah sekarang nih, kalau aku sih ngelihatnya you are quite good in your in terms of your reputation, your capability, dan semuanya on track bagus, dan kayaknya masih year to come-nya masih brightly. Jadi, can I ask ada any goals atau any achievement yang kamu masih mau achieve within short term atau long term?
Tadi kan kamu udah bilang nggak mau minta duit lagi nanti kalau kamu udah pensiun. Ya. Tapi untuk yang sekarang, ada achievement yang related sama kerjaan kamu nggak sih? Mau jadi apa gitu? Atau ada something yang kamu masih eager to achieve within 5 years from now? Yeah, I think in the last 7 years, I started from a junior position, ya kan? And then at this point, I'm managing the department myself, gitu kan. Of course, over time, the career is doing good. The market is appreciating the hard work that I'm doing. Yang saya mau itu, and I believe bahwa in the coming years, this country is going to be a very much different country. Apalagi dengan omnibus law dan lain sebagainya, we going to be a much country in the future, gitu kan. In the next 5 years, this country will be much more wealthy than what we were in the last 5 years. So that financial education, literacy, sharing on gimana sih caranya you create your wealth supaya nggak gangguin yang lain, gitu kan. I think that is something that I want to achieve in the future. And then yang sisanya, I think let the world appreciate the hard work. I mean, if we are doing a good work, then people will appreciate what we do, ya kan? Just make lots of friends, good networking, ya kan? Banyak di apa namanya acara hari ini, banyak sekali dari yang saya tahu either from the media atau I know personally dan lain sebagainya. I think the good networks has to always be there. At the end of the day, wealth yang kita create ini kan kita sebenarnya nggak bawa mati kemana-mana kan. Kita kan, I mean, kita koleksi Lamborghini juga nggak bisa dibawa mati ya? Nggak bisa dibawa mati. Kita kan koleksi duit di rekening kan cuman untuk pamer-pamer aja kan. Nanti I mean you can use when you're old. Tapi kan sebenarnya more than that. Kalau ditanya in the last 10 years, I think what I realize is the friendship, the network is very important, and that is going to make you happy. Besides the wealth, of course, the wealth kalau rame-rame kaya, kalau sendiri kaya sih nggak enak sih mungkin ya, karena kan misalnya ajak temen you jalan-jalan nggak bisa kan, mereka kan mungkin reject. Tapi kalau kayaknya rame-rame kan, I think kita bisa jalan-jalan bareng, bisa makan bareng, bisa ketawa ke TV bareng. So I think that is something yang going forward, I think I would want to have. Because in the last 10 years kan, kita kalau nggak belajar, kerja, ya kan. So that part I think is missing. Gitu. Oke. Sebenarnya Mak, sore ini kamu bisa belajar banyak dari Pak Paulus Bambang, dari Pak Roy Sambel. Mereka sekarang udah at that stage yang kamu mau tuh. Exactly. Tinggal sharing all the things yang mereka punya, yang good things, dengan gimana caranya being access a good person. Itu yang gue juga lagi mau belajar dari, nggak mau lama-lama, kalau gue sih harus maunya belajar dari sekarang. I don't want to wait until next or 2 years ahead. Okay, thank you so much untuk Anil. 5 pertanyaannya sudah terjawab. Lebih dari 30 menit pertanyaan-pertanyaan boleh dikumpulkan di ruang chat ya, atau nanti boleh raise hand. Sekarang kita akan masuk ke foto sesi dulu ya. Bolehkah semua teman-teman membuka videonya supaya kita bisa foto bareng-bareng? Yuk, foto bareng-bareng. Mumpung sekarang masih sore, biasanya kalau menjelang-menjelang akhir suka pada kabur. Oh, wow, Pak Paulus. Wow, aku udah lama nggak ngeliat Pak Paulus, ternyata makin ganteng dibanding waktu di Astra. Wow, gila, keren. Thank you, ada Visela Chin. Kita boleh mulai foto sekarang, Risa? Satu sesi atau dua? Oke. Satu kali foto? Kita ada 2 screen. Okay, we have 2 pages, so hold your smile, please. Okay, 1, okay. 2, 3.
Mana dong? Cuan. One more time. Cuan. Okay. Sekali lagi ya. Oke. Yang versi cuan dong. Versi cuan. Kamu hitung dong. 1, 2, 3, cuan. Oke. 1, 2, 3, cuan. Oke. Thank you. Sebelum kita masuk ke sesi pembicara keduanya, Rita, tadi kita udah dapat tips banyak ya. Sebenarnya kalau tadi Pak Profesor nanya sama Pak Paulus nanya mau beli apa, kalau dari fund manager, ini fund manager beneran nih Pak. Jadi dia langsung kasih tahu belinya adalah obligasi yang dia kelola. Love it. Gue suka. Aku dari The Origin, Pak Joko belum ada ya. Sebenarnya mau kasih kenang-kenangan ya buat pembicara kita hari ini. Again, sorry sebelum Rita mulai. Luisa boleh di-share, ini adalah kenang-kenangan kepada dua pembicara kita yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Saya nggak sanggup bayar, jadi saya cuma kasih kenang-kenangan. Ini buat Anil. Thank you so much, bro. Thank you. Really appreciate for your time. Thank you. Okay. Satu lagi buat my lovely sister. Thank Rita. you. Thank you so much, sis. Thank you for your time too. Thank you. Okay, ini adalah 2 sertifikat yang akan kita kasih. So now kita ketemu dengan satu cewek. Saya sedikit terkaget-kaget ketika Rita cerita tadi pagi. Gue masak dulu ya, Stin. Oh my God. Gila, dia masih bisa masak. Secara dia dari pagi itu, kalau teman-teman lihat, kalau pagi ya, dia share news itu 5:30 loh. Paling telat. 5:30 udah treng, semua news keluar. Dan the whole session, sesi 1, sesi 2, dia masih sharing semua saham on track. Kalau teman-teman aku bilang, Sin, fokus kayak Rita. Begitu dia share newsnya, itu saham legit pesat. Dan jadi duit. Nah, tadi sedikit against Anil punya itu ya, apa namanya? Anil bilang nggak boleh kaya cepet-cepet ya. Tapi Rita ini making money terutama pada saat COVID gila-gilaan. I follow her sejak yang Maret ya, Rit ya. Maret ke sini lot of huge cuan kayaknya yang dia udah bikin, dan dia share to everyone, nggak pakai bayar. Dan semua dapat porsi, tinggal ngikutin kapan masuk, kapan keluar. Oke, sebelum ke sana, aku mau tanya, sebenarnya kenapa sih, Rit, lo pilih profesi untuk jadi equity sales? Karena cuan-cuan itu atau ada things? Sorry ya semua, thank you Cynthia untuk menghadirkan kita di sini. Pertama sih, yang bikin aku pengen masuk market udah pasti karena jam kerjanya lebih fleksibel. Karena kalau kita kerja di market, istilahnya hanya sampai end of the day of the trading session. Habis itu kan udah istilahnya nggak ada lembur. Iya. Apalagi sekarang ya. Nggak ada lembur, nggak ada apa kan. Pokoknya itu yang bikin aku kepengen masuk pertama. Tapi setelah masuk ternyata menimbulkan passion yang sangat dalam ya. Kecintaan akan market itu bikin aku tambah kayak gimana ya, menggilai gitu loh. Kamu addicted ya? Kamu sakau ya? Iya. Sampai sakau ya? Malam juga masih ngubak-ngubak saham, masih baca-baca. Ya. Nonton apalah, YouTube lah yang ada technical apa ya gitu lah. Ada itu pengalaman yang paling kamu suka atau paling kamu benci nggak ketika kamu jadi equity sales? Kalau pengalaman yang paling menyenangkan sih udah pasti basic ya as a sales ya. Kalau kita bisa recommend, terus kita benar, terus klien kita profit, itu udah kayak the best moment for sales itulah. Nah, kalau yang paling menyebalkan,
Ya, dulu aku pernah waktu itu aku masih jadi institutional dealer ya. Jadi kita ada ordernya itu something like saham gorengan. I don't know kenapa Fun itu punya saham gorengan. Terus kita disuruh, aku yang kerjain, disuruh sell. Jumlahnya market hari itu transaksi sangat besar, volume besar, dan harga very very volatile. Naik turun. Jadi harga barang yang dikasih jual itu miss dari market average. Karena kita nggak expect harga itu akan terjadi lonjakan yang luar biasa dengan volume yang cukup besar. Of course, dengan apa yang aku mesti kerjain, itu nggak bakalan bisa ngikut deh harga market pada. Jadi, we can say that we miss the market average. Jadi, kliennya tuh marah-marah, dia nggak mau tahu, karena memang orang asing kan. Mereka nggak tahu nih saham tuh lagi digoreng, apa mereka nggak mau tahu. Ya, itu aja sih yang paling kayak menyebalkan. Iya. Nggak ada ya klien yang untungnya udah banyak berkali-kali lupa bilang thank you, giliran dia rugi sekali diulang bertahun-tahun, gak ada yang gitu ya? Udah biasa, sampai aku suka bilang, Pak, ini mah kalau namanya saham bisnis penyesalan, ya kan? Kalau kita beli dikit kita nyesal, kita beli banyak, aduh nyesel kenapa nggak beli lebih banyak lagi gitu. Kalau kita profitnya cukup lumayan tetap nyesel, aduh mesti gue jual lebih tinggi, kenapa gue jualnya sekarang. Itu namanya market, ya begitulah. Jadi itu yang aku selalu hibur ke klien, ini namanya bisnis penyesalan Pak, jadi nggak usah disesalin. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan kedua nih. Rita juga kan sama kayak Anil dari foreign broker, jadi aku nggak berani tanya view dari foreign brokernya atau nyentuh-nyentuh dari rekomendasi dari sana, tapi lebih ke view personalnya Rita sendiri, karena ini kan kamu udah sering banget kan jadi menginterview orang, sering banget ketemu sama emiten-emiten, sering banget baca media, semuanya pasti kamu lahap deh, research report semua pasti kamu ikutan. So kamu bisa sharing dengan kita kira-kira view kamu untuk kondisi market sekarang, terutama kalau orang tuh identik Rita is cuan di saham ya. Jadi mungkin saham-saham apa dan sektor-sektor apa yang untuk year end ini masih bisa jadi duit, meskipun nggak segede di bulan Maret ke September, tapi pasti masih bisa jadi duit lumayan. Dengan mungkin ada bocoran sedikit untuk tahun 2021 market kita akan seperti apa dengan saham-saham dan sektornya seperti apa. Boleh di-share, silakan Rita. Okay. Tapi sebelumnya ini disclaimer dulu ya. Ya, bahwa ini hanya bersifat personal opinion. Ya. Okay. Jadi bukan anjuran untuk beli atau jual. Untuk sampai year end kan cuma tinggal I think less than 2 months ya. Jadi mungkin biasanya sih akhir tahun itu yang masih story-nya masih intact itu mining. Mining seperti nikel itu story masih bagus. Gold juga masih ada potensi naik walaupun ini sangat bergantung dengan kondisi pastinya sekarang lagi orang lagi hot nih, plototin semua ada pilpres US. Nah itu juga itu akan masih menarik lah. Kemudian biasanya akhir tahun itu orang suka kumpulin untuk sektor yang masih lagged saat ini adalah properti dan construction atau jackprop ya. Itu juga masih murah, masih lagged, masih ketinggalan. Ada yang beberapa naik tapi masih way below their harga awal tahun, jadi itu kayak masih menarik. Dan pastinya ya banking sector masih lah, kalau misalnya orang akan beli untuk awal tahun, banking masih ada potensi untuk upside, masih ada. Healthcare itu menurut kamu masih ada potensinya ya? Kan vaksin udah mau mulai masuk, udah bakal nyuntik. Tapi itu bakalan lebih ke story 2021 ya, karena kita cuma tinggal 2 months kan. If we are talking by end of the year ya, cuman beberapa sektor yang tadi yang masih ya oke lah, masih menarik. Tapi kalau kita talking about forward 2021 itu banyak banget yang bagus-bagus gitu. Makanya aku suka bilang sama teman-teman, sama klien, Pak, ini tinggal less than 2 months nih kita belanja. Kalau udah looking forward 2021, takutnya ini udah story itu udah bagus ya, karena kan ya vaksin, we are talking about vaksin, terus talking about kayak Indo kan ada Omnibus Law, itu akan
ya invite foreign direct investment. Itu akan boost kita punya pembangunan segala macam lah ya. Jadi itu banyak story di tahun depan yang bakalan bagus ya. Karena tahun ini kita akan consider crisis. Crisis kan pasti kita harga dihajarin. Jadi tahun depan kan kita pikir recovery. Recovery ya harusnya it's about time to getting better than now. Jadi ya tahun depan banyak banget yang bagus sih. Oke. Next slide-nya masih ada? Next slide. Nah, ini tahun depan karena salah satu yang menarik ya masih mining. Salah satu recommendation yang lagi kemarin baru mulai banyak di top di market adalah tentang si Goldman yang mengupgrade untuk harga emas tahun depan menjadi 2.300 dari sebelumnya hanya 1.836. Itu untuk gold price. Biasa kan gold itu kan mother of precious metal. Jadi kalau precious metalnya naik, yang lain ngikut lah ya. Termasuk komoditi biasanya ya, komoditi lainnya. Nah kalau nikel ada story sendiri yang tentang electronic vehicle. Jadi ya itu ngikut lah. Itu menarik banget sih. Ini kalau ngomongin emas berarti masih bisa boleh beli emas real emasnya atau saham yang related sama emas? Aku lebih cenderung beli kalau misalnya dia ada weakening, kalau harga goldnya agak turun ya kemarin kan tiba-tiba ngedrop jauh kan. Setelah datanya US-nya bagus kan emas akan turun. Nah itu boleh masuk. Tapi kalau lagi tinggi, aku biasanya mendingan aku beli sahamnya aja. Lebih menarik. Nanti udah cuan di saham, baru tunggu goldnya turun, beli gold. Jadi 2 kali ya. Double whammy. Oke. Nice. Tadi nikel juga better yang related sama saham nikel ya? Iya. Ada, kalau nikel itu Antam dan Inco ya? Antam, Inco, Harum juga kemarin kan sempat aku ada promote ya, cuman harganya udah cepet banget. Jadi udah kemarin udah 2.100 ya. Kalau mungkin ada pullback, ada turun dikit di bawah 2.000 boleh consider sih, boleh masuk lagi. Cuman sekarang udah 21, aku perkiraan sih udah almost dekat ke harga fair value. Targetnya ya. Agak, karena naiknya agak cepet sih, terlalu cepet sih. Gara-gara kamu ngeblas, langsung hampir auto reject itu. Barangnya tipis. Habis itu udah megap-megap. Antam sendiri gimana kalau menurut Rita? Iya, Antam bagus. Antam ya menarik lah, karena kan story tentang holding battery itu kan akan menjadi kayak sorotan. Istilahnya market sekarang ini kan begitu ada story, people will buy. Ini market tahun ini sangat-sangat beda loh sama tahun-tahun sebelumnya. Ini market rally-nya cepat, kita kadang bengong sebentar, ada telepon sebentar, harga udah berubah, terus kita juga udah bingung kan. Jadi semua yang ada story itu orang akan masuk gitu. Jadi kalau kita cermatin story tentang EV, di mana si Tesla bosnya lagi cari-cari nikel ya, terus kita lagi persiapan bikin holding battery, jadi Antam, Inco itu masih menarik banget sih. Oke. Next slide-nya ada? Ini yang masih vaksin, next slide-nya. Ini as we know, vaksin akan disiapkan. Nah, ini juga untuk tahun depan ini menarik banget. Nah, iya, ini belum banyak yang bahas ya. Ya, ini tahun depan bakalan positif untuk company-company yang dia punya balance sheet-nya stretch, terutama yang seperti Waskita. Jadi mungkin penjualan jalan tolnya itu bisa diperlancar dengan adanya sovereign wealth fund ini. Jadi ya tahun depan masih banyak sangat banyak berita positifnya untuk Waskita, Jasa Marga. Jadi kalau menurut ini yang menurut kamu jadi lebih related sama ini ya, lebih related sama infrastructure ya untuk yang sovereign wealth fund-nya ya. Karena kan mereka yang boleh dibilang balance sheet-nya agak stretch ya. Dan bisa dibantu untuk mendivest dia punya jalan tol, jadi mereka bisa bangun lagi. Jadi kayaknya makanya bakalan menarik sih. Oke. Ya. Yang next ada Next-nya
Next slide-nya ada apa, Lisa? Masih ada? Ya, sorry ini agak technical issues. Oke. Kayaknya sebentar, aku lupa nih next slide-nya kita ada ngomongin apa ya? Oh ya, telco sektor. Pemanfaatan untuk infrastruktur sharing atau spektrum sharing itu juga bagus banget sih. Jadi mungkin nanti akan ada M&A segala macam. Jadi tahun depan ya ini salah satu sektor yang cukup menarik di mana harga-harga saham Telkom sendiri di sektor di sektor ini masih murah ya, termasuk yang belum naik banyak ya. Jadi kayaknya ini akan menjadi katalis kenaikan di tahun depan. Next-nya ada sorry, untuk kalau telco sektor kamu itu ada Telkom, ada Tebik, ada Tower, ada Indosat. What do you prefer untuk ke Telkomnya sendiri? Kalau misalnya mau nge-keep untuk jangka yang agak panjang, I think Telkom di harga sekarang itu masih murah loh, masih bisa masuk. Kemurahan ya? Masih bisa masuk lah. Terus kalau misalnya itu kan buat Telkomnya sendiri, sektor telkonya, tapi buat sektor menara, tower itu karena kalau itu murah sih. Murah, company-nya bagus, jadi dan ada chances untuk, tapi ini sampai November ya, ada chances dan bahwa tower Tebik, mereka ada beberapa company yang potensially masuk MSCI sih itu. Tapi ya buat tower lah, di bawah 1.000 is a buy lah. So cheap. Tapi buat I personally ya, buat yang lain tergantung risk profile masing-masing. Ya. Terus next ada properti ya. Properti sektor dengan adanya Omnibus Law ini kan kepemilikan warga negara untuk apartemen bisa menjadi hak milik. Jadi bisa kebayang dong. Jadi mereka yang biasanya misal kerja atau punya istri misalnya atau pasangan di sini, mereka biasanya nggak bisa beli. Mereka sekarang biasa rental juga kan is not cheap kan. Jadi sekarang mereka bisa beli, mereka bisa ya berbeda dengan kepemilikan yang kita sendiri dengan yang kita rent kan. Kalau kita sendiri kan istilahnya kita mau ngapain juga kan bebas. Jadi ini akan ngeboost potensialnya akan ngeboost demand untuk sektor properti, terutama yang ada pembangunan ke atas atau yang punya apartemennya banyak ya. Biasanya yang punya apartemen banyak tuh seperti APLN, Sumarekon, CTRA. Ya, CTRA sama Pewon kali ya? Pewon? Iya, Pewon sih paling banyak. Yang lain sih ada juga, makanya aku bilang buat semua di sektor properti ini sangat bagus sih. Kemarin kayak Asri kan baru launch juga, dia punya apartemen juga, itu agak mahal sih, kalau nggak salah 2 M-an, tapi ya demand-nya oke lah, lumayan. Beli apartemen sekalian dapat istri di dalamnya juga lebih bagus tuh. itu buat Neil seneng deh. Neil itu investment yang bagus, Neil. Double whammy. Terus Oke, property. Untuk Lisa. Ya, untuk pembukaan tahun 20, ya ini kemungkinan dengan ada satu kan tadi Omnibus Law, ada chances untuk M&A untuk beberapa sektor itu istilah dipermudah ya, untuk beberapa sektor karena ada relaksasi di sana. Kemudian ada juga beberapa company yang kita udah dengar rumornya akan berpotensially terjadi M&A. Yang kemarin kita dengar itu pernah kita bahas sebelumnya dari salah satu acara itu, kayak Bevin itu juga potentially dijual, jadi itu masih on progress, kita juga ada baca itu di koran. Kemudian ada lagi rumor yang dari mining sector,
SAB potentially itu mau dijual, entah itu masih berjalan atau gimana belum kedengeran lagi. Tapi ada beberapa company yang potentially dijual. Jadi ini akan seru banget sih tahun depan. Ini saham-sahamnya masuk di M&A. Iya, ini? Itu sih bukan, itu consider backdoor listing sih ya. Ya itu juga bakalan bagus banget karena company yang akuisisi dia ya itu acquires ya, yang akuisisi dia kan MTech itu kan juga cukup besar, jadi itu akan maju banget nantinya, apalagi nanti rumah sakit yang akan di acquire rumah sakit estetika. Iya. Orang nggak perlu ke Korea kali ya? Iya. Ntar artis-artisnya di sana tinggal suruh masuk sana, dapat special price. Jadi itu bagus sih. Ya kayaknya kalau kita dengar ini ya bakalan something different lah. Karena selama ini kan yang udah listed kan rumah sakit biasa. Kalau ini rumah sakit estetika gitu loh. Bakalan beda dan seru sih. Ya makanya sahamnya langsung melejit tinggi sekali. Sampai lupa turun. turun naik sampai jantungan. Sampai jantungan yang nonton. Itu paling sisanya ya ini investasi sesuai risk profile. Kalau moderate ya masuk mutual fund, kalau high risk ya di market, berani take risk, berani ambil sesuatu yang biasanya high risk itu return-nya kan bagus. Kalau yang mau santai ya long term real estate aja. Jadi tidur tenang. Jangan lupa bangun. Iya. Bangun-bangun harganya udah turun. Tidur lagi. Oke. Terus ini ini kalau mau nanya ya. Ini channel aja sih. Jadi kalau misalnya mau dengar, mau baca berita, mau baca berita, bisa follow channel itu atau postingan saya di Stockbit juga ada. Ya, oke. Ini thank you. Ini udah menjawab pertanyaan 2 dan 4 sebenarnya. Pertanyaan aku tinggal 3 dengan 5. Boleh tahu portofolionya Ci Rita ini yang paling gede ada di saham pastinya ya. Tadi si Anil udah di fixed income. Ini pasti saham juga dong. Nah, pasti. Oke. Dari 100% berapa persen yang di saham, Red? Yang di saham mungkin sekitar 70% kali ya. Wow, sisanya Sisanya sebagian ada masuk di ya kayak deposito, ada emas, ada properti. Oke, tapi yang paling gede cuannya dari semuanya tetap saham. Iyalah, harus sesuai dengan profesi. Iyalah, udah yang Haris masih cuannya dikit, aduh. Oke, pertanyaan terakhir. Mirip kayak pertanyaan Anil yang terakhir. Sekarang as mommy, kamu udah sukses banget karena anak kamu udah kerja kan ya? Satu dah, yang satu belum. Masih baru mulai kuliah. Wow, itu kan anak udah kerja, bentar lagi punya mantu, mami masih cari duit kencang. Belum, malah anak cowok masih lama. Sekarang anak-anak pada lagi doyan kawin muda. Waduh. Hati-hati ya. Terus ada any achievement lagi nggak? Jadi ibu rumah tangga kamu udah top banget lah. Masak, kerja, semuanya you can handle it by yourself. Bantu, kadang kamu bilang kadang ada, kadang enggak ya. And then raising kids-nya juga udah oke, karena satu udah kerja, satu udah kuliah. Suami masih satu kan? Belum nambah kan? Jangan sampai. Satu aja juga. Suaminya juga sayang banget sama Rita, nggak boleh pulang malam, semuanya dijaga, nggak boleh dicolek-colek, semuanya harus utuh. Ada target apa lagi yang kamu mau achieve dalam waktu dekat ini selain cari duit? Ya, pasti yang pertama pastilah still give the best of me to my clients and to the society, ya itu udah pasti ya. Terus yang kedua, ini aku lagi senang banget mengedukasi masyarakat pasar modal. Itu ya mudah-mudahan bisa
terus mengedukasi mereka. Jadi kayak kita sering ngadain webinar, mendatangkan emiten, tujuannya biar mereka they know what they buy. Jadi mereka beli misalnya beli saham A, isinya apa? Isinya kayak gini. Terus nanti next meetingnya kita mungkin ada bahas makro kayak gitu. Jadi ya aku sih cuman pengen untuk istilahnya mengedukasi masyarakat pasar modal. Jadi mereka beli nggak cuman karena ikut-ikutan orang, tapi mereka tahu dan mereka belajar gitu. Itu aja sih yang sangat simpel lah, nggak banyak yang muluk-muluk. Ini signal aku ini ya freeze ya. Mbak Cynthia yang freeze. Oke. Aku pikir. Kedengaran cerita di sini. Oh iya, oke, thank you. Ya paling yang kayak begitu aja, goalnya sederhana, tapi ya give the best for client and to society. Nah, Cynthia-nya kemana nih sekarang kita? Semoga masih bisa cuan tiap hari. Cynthia-nya keputus ya? Sorry, iya. Punya aku keputus, maaf. Jadi sorry tadi achievement-nya yang paling dekat apa, Say? Gue nggak dengar jadinya. Iya, yang paling Oh, edukasi. Mencerdaskan teman-teman pasar modal. Jadi kita beli nggak karena ngikut orang, tapi katanya. Iya, kan dulu kan gitu banyak orang beli. Kenapa? Nggak tahu, ngikut diajakin si ini. Katanya suruh beli, begitu beli targetnya di berapa? Pertanyaannya selalu gitu ya. Iya. Nggak nanya ini binatang apa yang gue beli ya. Ini yang thank you Rita. Aku udah 5 pertanyaan. Thank you so much untuk sharingnya, very interesting. Yang gue suka juga the most adalah both of you, Anil dengan Rita, sekarang sama-sama mau mengedukasi teman-teman ya, terutama yang belum kenal dengan crypto market. Ketika work from home mulai Maret orang masih panik, tapi begitu April, Mei, Juni kesini-sini ternyata yang trading saham itu makin banyak, ya. Karena mereka punya waktu di rumah dan mereka bisa melakukan a lot of things. Kalau Rita sama Anil mungkin berasa sekarang itu kita kerja dari rumah sebenarnya udah lebih kerja keras daripada kita kerja di kantor. Karena dari pagi sampai malam itu Zoom meeting nggak berhenti, atau kita handle klien untuk yang during trading session, dan ajakan meeting, jadi nggak perlu orang, kalau dulu kan kita kalau mau meeting kan tunggu ada macet, ada apa, sekarang nggak bisa ngomong macet. Karena semuanya udah bisa dilakukan lewat online. Dan sehari bisa sampai 5 meeting, 4 meeting, which is very effective sebenarnya dan efisien. Waktu itu aku sempat ngobrol sama Pak Peri Warjio, dia bilang, Sin, gue sekarang lebih enak, gue tinggal put my screen di depan, ada 3 screen, jadi meeting A, meeting B, meeting C, jadi gue tinggal lihat meeting A, udah selesai, kemudian meeting B, ya gue selesai. Jadi makin banyak yang dia harus bikin, yang bisa dia bikin. Dan rasanya di market, makanya juga tadi kan kamu sempat bilang market tiba-tiba naik kenceng, sekenceng-kencengnya, udah gitu turun-turunnya dengan volume yang gede loh, dengan value yang gede. Dan belakangan kalau ngeliat saham-saham BUMN terutama ya, ada BRIS, ada apalagi Kimia Farma, ada Antam juga naik hampir mau reject. Ya, dan value-nya itu hampir 1 triliun sendiri, ngalahin si value-nya BRI, Astra, yang gitu-gitu ya. Gue suka kadang-kadang amazed aja, ini yang main siapa, yang belanja siapa gitu. Dan besokannya bisa tiba-tiba nggak ada volume sama sekali ya di market. Berarti masih ada barang yang di dalam yang masih belum keluar. Dan kalau lihat story-nya Anil dengan story-nya Rita, berarti next year itu lot of hope yang masih bisa kita put untuk our market dengan our ekonominya kita juga. Dan jangan terlalu pesimis sekali ya, supaya kita bisa looking forward-nya lebih
menatap harinya lebih seru gitu ya. Iya. Sebelum kita baca Q&A, bolehkah Pak Roy Sambel share something? Mau share apa? Share tentang survival COVID atau apa? Nggak ada hubungannya. Coba pertanyaan pertama. Sembuh karena COVID gara-gara minum apa? Obat apa? Nggak ada obat khususnya dari rumah sakit, adanya vitamin, sama karena ada batuknya pakai antibiotiknya aja. Kemudian harus yang mikir yang seru-seru, yang seneng-seneng, yang positif-positif gitu deh. Berarti kamu gitu. Pasti Pak Roy nonton yang dagelan-dagelan gitu ya? Iya, betul. Di YouTube banyak yang lucu tuh. Jadi kerjaannya ketawa. Untung sekarang meskipun nggak bisa dibesuk sama orang waktu itu kan, tapi sekarang internetnya kan ada. Jadi masih pegang handphone, jadi bisa lihat yang macam-macam dan juga dapat support dari banyak orang lewat. Tapi sebagian orang tuh yang kena COVID malah takut loh. Takut pegang handphone karena dia malas baca informasi yang makin mengerikan lah atau apalah. Tapi kalau Pak Roy justru grup yang aneh-aneh langsung keluar dari grup yang aneh-aneh. Oh iya. Jadi grup kerja tetap bertahan, sama grup yang lucu-lucu bertahan, grup yang biasanya beritanya bagus-bagus ya bertahan di situ. Itu bagusnya punya. Kenapa? Ya, bagusnya punya handphone begitu, yang kita bisa pilih kok mana yang positif dan yang nggak positif ya. Apalagi waktu itu juga didukung sama banyak teman-teman, kerabat dan seterusnya, termasuk yang dari KJRI-nya di New York itu sangat support sekali terhadap warga ini kena COVID ya. Oke. Berapa lama ya Pak Roy di sana di Amerika? Tadinya rencana cuma 10 hari karena kan lahiran cucu tuh sebenarnya tuh. Tapi ternyata ini jadi 6 bulan di sana ya. Beda di kelas 10 hari dan 6 bulan gitu. 10 hari ke 6 bulan itu panjang banget ya. Dan sebenarnya nggak banyak orang tahu loh waktu itu kalau Pak Roy nggak cerita ya. Kena COVID. Nggak banyak orang tahu kalau Pak Roy itu kena COVID. Tapi begitu Pak Roy sharing di koran Kontan ya waktu itu ya. Di Kontan. Iya, terus waktu itu lagi bikin artikel pas lagi sakit. Terus jadi pas kan itu pas lagi market lagi turun dahsyat tuh ya, Maret akhir ya. Terus pas lagi turun dahsyat meskipun demam belum masuk rumah sakit waktu itu, sempat bikin artikelnya gitu. Itu kemudian komunikasi sama wartawannya tahu bahwa saya lagi kena, terus langsung diwawancara. Gitu ceritanya. Untung Tapi Pak Roy sendiri ngelihat kondisi market sekarang sama makronya kita sama kemarin demo-demo itu seperti apa ya? Is it masih oke untuk kita atau apa yang harus kita worried from that things? Kalau dilihat dari indikator-indikatornya kan kita relatif masih lebih baik dari banyak negara yang lain gitu kan. Kalau cuma demo-demo udah biasa, udah 10 tahun terakhir demo terus udah kebal kayaknya, market juga siap demo hijau. Apalagi sekarang demo-demonya nggak perlu dilewatin gitu kan, kita lewat ini semua sudah lewat internet. Kira-kira begitu. Oke, thank you so much. Sekarang aku mau baca tadi siapa yang raise hand ya? Ada Brian ya? Brian, kamu raise hand mau tanya langsung atau mau dibacain atau bagaimana? Halo, mau nanya langsung Pak Anil. Oke, silakan Brian. Pak Anil, Pak Anil. Iya, tanya a couple of things. Nomor satu, yang tadi untuk I guess government revenue sama mungkin another thing is that level gitu, dibilangnya itu sangat kecil. Itu revenue-nya dari basisnya apa ya, taxes dan income dari BUMN kali ya? Ya, Brian, thank you untuk question-nya. Sebelum jawab Brian,
mungkin sekalian promosi ya, yang mau join Money Plan silakan langsung add di Instagramnya masing-masing aja. Udah add. Di manage oleh saya dan istri saya yang bantuin untuk tasnya. I'm very bad at that. Dan nggak ada waktu juga. So ininya. Okay, so Brian, so basically government revenue ya termasuk semuanya, penerimaan pajak, hibah, kemudian dividen, royalty, semuanya masuk di situ as a percentage of GDP. Memang. Iya. Tapi playing ini ya, aku devil's advocate nih dua-duanya di bagian revenue sama debt. Aku kapan ya, tahun lalu itu ikutin S&P punya presentation. Dia bilang tuh malah sebenarnya Indonesia itu BUMN-nya sangat besar sehingga private sector-nya itu agak kurang tuh, agak kurang untuk bisa dapat revenue-nya itu. Tapi di other hand, kalau ngelihat masih sangat kecil, dan aku rasa BUMN akan tetap seperti itu gitu. Terus kalau taxes sih, aku rasa taxes di Indonesia terlalu tinggi sih ya. Kepatuhan akan taxesnya itu rendah gitu, karena taxesnya tinggi, orang akan coba cari loophole. Cuman kalau taxesnya mungkin direndahkan dan dipermudah, dan it becomes easier and people are more willing to pay taxes. Nggak tahu juga sih gitu. Terus the other thing juga debt levelnya, sebenarnya kan debt level kita juga sebenarnya masih kecil juga ya. Kalau kita lihat tadi balik ke yang presentationnya Pak Anil tadi. Ya, sebenarnya kan kalau di dunia ini kan disuruh bayar pajak, siapapun juga nggak mau ya. Kecuali you get benefit gitu kan. Saya happy bayar pajak di Singapura, cuman 10. Yeah, because you get benefit kan from that tax you pay kan. Enggak juga sih, menurut aku fair aja sih sebenarnya. Benefitnya enggak. Di public transportnya bagus sih ya, oke. Pajaknya di Indonesia kan kaburnya ke orang-orang yang end up in somewhere gitu kan. Jadi kan kadang-kadang miris kan kalau di Indonesia kita bayar pajak and then looking at news-nya kan kita jadi kayak agak bete kan. While banyak sekali pocket yang defisit sana sini kan, yang di bidang health dan lain sebagainya. So kan kita kadang-kadang bete-nya di sana, right? Tapi kan over time, of course, it's getting better lah ya, because of technology, media, transparansinya kan mulai terbuka. Of course, it needs time gitu kan. Tapi di Indonesia ini ya, the moment pajak yang benar-benar di-enforce, kita marah, kita bilang, wah ini nanti akan slow down the economy. Tapi giliran nggak di-enforce, mau grow, tapi uangnya nggak punya. So kita serba salah nih. Jadi mau pilih yang mana gitu kan? The government do wrong, don't do wrong. Ya kan kayak sekarang aja. The government is doing disalahin, nggak di shutdown juga disalahin. Jadi maunya apa gitu kan? Of course any policy you do in any country gitu kan, atau jangan kau usah country lah. You do any policy di rumah sendiri aja, pasti there's going to be akibat, right? The thing is, kalau kita kepentingannya terlalu banyak, semua orang pengen kepentingannya, right? Terus jadi harus pilih yang mana. Nah, satu hal ya yang kita suka lupa sebagai investor, and I keep on telling everybody I meet, this country is so huge dari Sabang sampai Merauke. It's a 6-hour flight from Aceh to Papua. And that 6 hours flight tuh kayak you go to Jakarta, India, or Jakarta, Hong Kong, Jakarta, Japan. You know, that's how far from one end of Indonesia to another end of Indonesia. And belum lagi ada hutan, laut, gunung, beda-beda orangnya gitu kan, dari Sumatera ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Manusianya aja, the mindset aja beda-beda. So how to make this everyone gitu ya to come to a center point, itu susah-susah gampang loh. I mean, I can imagine how difficult it must be for any government during this year. Susah setengah mati sih. Untuk pertanyaannya, revenue kita kecil, kalau kejar dari BUMN terlalu besar juga menurut aku nggak sehat untuk ini ya, untuk pelaku
private sector-nya gitu. Aku rasa private sector juga harus tumbuh gitu. Kalau kita lihat kayak di negara-negara maju, private sector-nya pun tetap tumbuh gitu. Tapi on the other hand, berarti kalau itu berarti the other piece berarti taxes dong. Karena menurut aku kalau BUMN mencakup semuanya, aku rasa juga susah. Sekarang kayak pelaku pasar new startup gitu mau gimana yang bisa compete sama BUMN? Nggak pernah bisa gitu. Gampangnya gini aja deh, yang punya NPWP di Indonesia berapa banyak orang, and then dari yang punya NPWP yang benar-benar bayar pajak berapa banyak orang. I mean just look it from that angle aja. And then dilihat dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang punya NPWP berapa banyak orang. Just from that aja you can know bahwa pajak kita benar-benar pengumpulannya belum optimal, right? Tapi ya balik lagi kan, the moment you everyone is going to start shouting, wah growth-nya turun, pemerintahnya ini, pemerintahnya itu. Ya, you have to give it a break lah somewhere. Pajaknya di lower sih kalau menurut aku. Lower taxes tapi lebih as you said, NPWP-nya lebih banyak dan orang lebih adopt dan make it so simple untuk orang untuk lodge pajak itu sih menurut aku. Iya. Oke. Pertanyaannya Brian sudah terjawab kah? Sudah. Thank you. Oke. Ya, sama-sama. Pertanyaan kedua untuk Anil nih. Kira-kira era suku bunga, ini dari Arifin, dia juga fund manager. Kira-kira sampai kapankah era suku bunga rendah kita akan berakhir? Kemudian indikator ekonomi apa yang mudah untuk melihatnya? Terima kasih. Ya, itu buat Anil. Ini pertanyaan menjebak ini. Oke. Ya basically simpelnya gini aja. You see inflation print, and then you see Bank Indonesia reference rate, and then you think masuk akal nggak Bank Indonesia reference rate-nya di situ ketika you go to the developed market, and then you see negative real rates. You know, you go to US, ya kan 1,4-1,5% their inflation print, the 10-year is at 70-80 basis. That's a negative real rates. So in the developed markets itu semuanya, ya kan negative. And then the moment you come to the emerging market, you see positive real rates. Nah, then you can answer yourself whether we should have a positive real rate yang tinggi. If you calculate real rate hari ini, itu kurang lebih kita di 5%. Ya kan, your 10-year bond-nya di 6.7, 6.6%, your inflation 1.2%, kurang lebih kita 5% lebih. So, then you have to ask yourself, bahwa why should we be paying 5.4, 5.2% real rates when teorinya, when you go to any economic books, teorinya adalah over time the real rates between countries itu harus somewhere sama. Kalau enggak, what will happen is money will fly from yang real rates yang negative go into the positive real rates. That is teorinya. Okay? So from that angle, you should be able to answer that BI itu masih bisa turunin bunga apa enggak, ya kan? Bahwa there is a momentum stop and lain sebagainya, it's just part of the way central banks function gitu kan. Tapi you go and see everywhere di dunia, central banks in the developed market itu they are cornered, you know. Every central bank itu punya tool to fight inflation. Okay? But they don't have the tool to fight deflation. Kan kalau kita ngomong gimana suku bunga central bank function, itu kan mainin suku bunga, mainin likuiditas. Sekarang suku bunga udah mentok. Everywhere you see developed market a nol atau even negative. And then mainin likuiditas. The QE print in the US this time
itu sama besarnya in nominal compared to 2008-2009 financial crisis. Ya kan? So, central banks are being cornered globally, di mana they cannot fight deflation. You see Japan, just see Japan, ya kan? You cannot fight deflation yang ada di apa namanya Japan. So I'm not worried about inflation. What I'm worried is about globally is a disinflation situation. That is what I'm worried about. And central banks just don't have enough tool for it. It's going to be a fiscal play rather than a monetary play. Oke, semoga Arifin sudah terjawab. Jangan tanya tanggal berapa. Udah dikasih ya indikatornya, dan memang on the way kemana-kemananya juga sebenarnya sudah terbaca. Tapi kemarin ada loh, ada wacana kalau Pak Peri Warjio akan kembali menurunkan suku bunga 7 days repo rate ya. Ya, seperti yang kamu barusan ceritain ya. Oke, pertanyaan berikut. Oke, saya tambahin dikit. You just have to see tujuannya Bank Indonesia itu apa. I mean, just go to Bank Indonesia website, and then you see tujuannya Bank Indonesia. Kalau Fed kan jelas tujuannya is to make growth, unemployment rate turun. You just go and see Bank Indonesia tujuannya apa, and then you'll get the point on why Bank Indonesia has stopped cutting interest rate and what is going to be the next move. Just by understanding the function of Bank Indonesia. Oke, sedikit mengerikan. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Rita. Rita masih ada kan? Ini pertanyaannya tentang saham di sektor perbankan ya. Pertama, prospek perbankan tahun 2021 pasca pandemi, mengingat sektor real yang terkoreksi sangat dalam. Gimana prospeknya saham perbankan? Yang nanya ini Pak Sahalamanalu, kayaknya dia udah live. Tapi Pak Sahalamanalu ini dulunya adalah salah satu direktur Bank Agro. Sekarang aku lupa dia udah di mana. Pertanyaan selain tadi ya, prospek perbankan tahun 2001 pasca pandemi, dengan pertanyaan lebih spesifiknya adalah masih dari Pak Sahala, bagaimana prospek saham perbankan syariah yang di merger tahun 2021? Oh, oke. Itu Rit, prospek saham perbankan dengan BRIS. Banking sektor pasti tahun depan akan lebih bagus istilahnya daripada sekarang. Karena kan kita ngomong recovery, terus vaksin udah mulai ditemukan, orang akan mulai beraktivitas, roda ekonomi muter, kredit akan jalan lagi, pinjaman akan ada lagi ke bank, itu akan prospektif buat bank itu udah. Dan udah gitu, kalau misalnya ekonomi kita recover dari krisis, asing masuk pasti the biggest market cap itu akan masuk ke banking sector, karena banking sector itu masih menguasai ke kapitalisasi pasar. Jadi untuk ke depan pasti ini masih prospek banget untuk bank syariah. Setelah proses semuanya kelar ya, will take some time untuk adjusted ke harga fair value-nya. Kalau menurut aku harga sekarang ini terlalu tinggi, kemungkinan ada over confidence dari orang dengan adanya merger ini, jadi orang berani buy at higher level. Jadi harga sekarang agak mungkin overheat sedikit lah ya, tunggu dia recover pelan-pelan, tapi pastinya setelah merge itu BRIS akan menjadi salah satu bank dengan market cap yang cukup besar. Jadi itu, dan kalau dengan bank syariah, satu-satunya yang market cap-nya besar, fund-fund yang berpegangan pada syariah akan ngambil posisi untuk BRIS itu, mau nggak mau kan. Jadi ya nanti sih bagus banget sih. Cuman harganya ya nggak tahu, nanti kita lihat lagi. Oke. Tapi kalau tadi prospek saham perbankan kan oke. Kira-kira dari sekian banyak saham yang ada, kamu prefer saham apa? Banking pasti satu BCA lah ya, karena kan the biggest market cap. Terus harga masih di bawah juga.
kedua yang menarik untuk tahun depan ada rumor, which is I don't know, ini sangat rumor banget, tapi aku pernah baca beberapa dan aku dengar juga bahwa setelah BRIS, setelah bank syariah di merge, ada chances untuk bank seperti BBNI dan Bank Mandiri di merge. Itu entah itu benar apa enggak, tapi itu ada dalam pembicaraan atau dalam agenda atau masih hanya spekulasi orang ya, tapi ya mungkin itu patut dicermati ya. Itu akan terjadi mungkin akhir tahun depan. Walaupun wacana ini atau rumor ini benar terjadi ya. Jadi ya itu again merger dan akuisisi lagi kan, balik lagi ke sana. Tapi ya di luar itu juga bank seperti BRI, BNI itu juga BNI kan murah walaupun kinerjanya tahun ini kurang bagus, tapi ya karena makanya harganya masih murah. Oke. Tadi yang mau di merge justru BNI ya, bukannya BJBR dan BJTM apa yang gitu-gitu enggak ya? Gosip itu enggak ada ya? Yang merge. Gini, yang aku dengar ya, ini gosip ya, jangan di-quote. Kan BRIS itu kan Bank Syariah kan terjadi tahun ini prosesnya. Jadi tahun depan prosesnya kemungkinan di BNI dan Mandiri, karena mereka istilahnya punya nature atau punya klien yang sama, yaitu sama-sama corporate kan. Nah, nanti next year-nya lagi, itu BBTN sama BRI. Oh, jadi makin mengerucut bank yang kita punya ya. Makin karena gede. Iya, kita jadinya size-nya yang digedein, tapi item banks-nya dikecilin. Ternyata Pak Sahala masih ada. Pak Sahala mau, maaf, tak kira udah left tadi. Pak Sahala, apakah pertanyaannya udah cukup? Boleh di-unmute ininya, mic-nya, Luisa, buat Pak Sahala. Aku udah lama tidak berjumpa dengan Bapak yang satu ini. Apakah Bapak masih diperbankan? Atau sudah jadi Pak Guru? Sekarang semua orang berubah jadi guru. Pak Sahala masih ada? Lisa, Pak Sahala? Kayaknya nggak di tempat, Mbak. Aku udah ask to unmute. Oh, oke. Ini udah. Halo, ya. Oh, itu dia. Ya, Pak thank you, Sahala Toh. Terima kasih. Ya. Cukup, Mana terima kasih, Mbak Rita. Makasih, Pak Sahala. Sekarang Bapak ada. Mbak Rita. Sekarang Pak Sahala ada di mana ya? Masih di perbankan atau udah pindah sektor? Sudah selesai di perbankan, jadi guru. Kan? Guru spiritual. Wow, parah. Wah, aku bisa berguru nih sama Pak Sahala nih nanti ya. Iya. Oke. Thank you Pak Sahala. Nanti next time kita ketemuan ya kalau COVID sudah berakhir. Terima kasih Toh. Iya. Pertanyaan terakhir nih, Rit, dari Lydia kalau nggak salah tadi ya, tentang saham batubara. Prospek dengan pilihan sahamnya apa ya? Saham batubara biasa kan akhir tahun demand-nya karena kebutuhan masuk musim dingin, biasanya kebutuhan itu kan naik. Kalau demand-nya naik, harga batu bara biasanya ya supply and demand lagi ya, balik-balik. Itu harganya akan agak naik ya. Untuk batu bara pasti kita akan beli nomor 1, the biggest market cap, Adaro. Udah pasti. 1, Adaro. Kedua, yang menarik kan untuk yang trading jangka pendek itu Indi ya. Itu karena volatilismenya enaklah buat orang yang cuman trading cepat. Ya. Itu menarik. PTBA untuk tahun depan ya kita balik lagi story dividen. Jadi ya paling 3 itu yang menarik sih. Ya sama ITMD juga kan dividen player. Dividen player ya. Oke, pertanyaan yang lain udah dulu ya karena udah jam 6. Tadi di awal tuh saya janjinya cuma sampai jam 5:30, tapi kita ternyata mulainya rada telat, jadi kita berakhir sore hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak untuk 2 narasumber yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Anil sama Rita, jangan kapok ya kalau gue culik lagi. Nanti
kita bikin lagi, kita kolaborasi lagi karena kalian udah, nanti Rita boleh sharing ya. Kamu kayaknya punya apa institut education apa gitu. You have apa yang buat edukasi saham? Oh, I punya buat webinar series. Aku ada IG-nya Indonesia Investment Education. Indonesia _investment _education. Itu khusus buat webinar seri semuanya. Kalau misalnya nggak bisa datang atau udah lewat, bisa lihat rekamannya di IGTV-nya di sana. Oke. Dan untuk Anil sendiri tadi ada IG-nya apa, Anil? Moneyplant.id. Moneyplant ya. Oke. Masing-masing sekarang nggak cuma berprofesi cari duit yang banyak, tapi mau sharing juga. Ini yang harus ditiru oleh banyak teman-teman di sini. Jadi kita nggak investor capital market kita masih very very tiny, nggak nyampe 5 juta kayaknya, meskipun udah setengah mati ngos-ngosan, dan itu pun mungkin account-nya double ya. Rita mungkin punya 5 account, Anil punya 5 account, tapi dianggapnya jadi 5 orang, padahal maksudnya itu satu account gitu, satu SID, dan masih huge banget peluang-peluang buat teman-teman untuk belajar di capital market, karena semakin banyak teman-teman senior yang mau sharing, dan semakin banyak juga tools yang bisa kita pakai. Tadi ada medianya, medsosnya, tapi kayaknya materi sore ini nggak boleh aku share ya. Jadi nanti kita bikinin summary aja buat teman-teman. Nanti aku bikinin summary-nya, nanti Lisa bisa bantu. So, sekali lagi saya Cynthia Nadiak dari The Origin Financial Advisory mengucapkan banyak terima kasih buat Anil dan Rita yang udah sharing, buat partisipan yang sudah hadir sampai dengan berakhirnya acara ini, buat Lisa yang sudah bantuin saya, buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. So, kita ketemu lagi di acara berikutnya. Salam sehat dan salam investasi. Bye-bye. Thank you, bye. Thank you ya, bye. Bye, terima kasih semuanya. Thank you Pak Roy, thank you Pak Paulus, thank you Ipin. Bye. Terima kasih Pak Sahala.